Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kodars, jumpa lagi dengan saya Hafid Rais di channel kesayangan Anda tentunya Kodars Berdasi. Oke, sahabat Kodars, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang GitHub ya. Apa sih itu GitHub ya? Eh, Mungkin masih bingung teman-teman bagi yang masih pemula ini, apa sih lagi itu GitHub ya? Nah, GitHub itu adalah sebuah website yang akan nantinya kita gunakan untuk menyimpan dan mengelola kode suatu proyek. Nah, kalau Git, sebelumnya Git itu adalah dia perangkat lokal ya, yang kita install. Kalau GitHub itu adalah dia websitenya teman-teman. Dia tampilannya seperti ini. Dan kita bisa download di https github.com ya. https github.com. GitHub ini kita bisa lakukan atau apa, kita bisa mengambil data dari Git dengan cara push ya dan pull. Nah, apa yang kita push dan apa yang kita pull itu adalah commit. Akan tetapi tidak seperti ini sistemnya teman-teman, tidak seperti ini. Tidak ujuk-ujuk membuat di GitHub apa dan segala macam langsung push pull, enggak. Ada tahapan, ada prosesnya. Prosesnya seperti ini teman-teman. Di GitHub kita buat dulu semacam remote ya. Kita membuat dulu semacam remote ya. Nah, remote ini di dalamnya ada yang namanya repo, ada yang namanya repository. Bang, repo itu apa? Tenang, nanti ada istilahnya, nanti kita akan bahas ya. Ikuti aja dulu ya. Nah, setelah kita membuat remote di GitHub, kemudian di dalam GitHub itu ada repo, lalu kita bisa lakukan clone. Kita masuk ke GitHub, nah kita bisa mengcloning repo yang dari GitHub ke Git kita, sehingga di perangkat kita juga sudah ada repo. Nah, setelah ini kita lakukan, maka kita sudah bisa melakukan push and pull sebuah commit. Itu teman-teman, prosesnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita sudah memiliki GitHub kemudian kita bisa lakukan push and pull, nggak bisa. Kita harus melakukan tahapan seperti yang tadi itu, membuat jadikan GitHub itu sebagai remote tool. Oke, nah GitHub ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa melakukan kerjasama tim seperti ini teman-teman. Nah, misalnya si A ini dia melakukan bagian bab 1 misalnya ya. Kemudian si B ini dia melakukan atau mengerjakan tugas bab 2. Kemudian yang ini dia bisa melakukan atau mengerjakan bab 3. Kita bisa bekerja sama seperti ini meskipun di berbeda tempat, asalkan di satu website yang namanya GitHub. Nah, sepanjang websitenya sama, kita bisa berkolaborasi seperti ini. Kita bisa berkolaborasi seperti ini. Oke, ada beberapa istilah. Nah, yang tadi nih yang bertanya, apa sih itu repo? Kita akan bahas repository atau repo. Repository atau repo itu adalah folder yang berisi file dan riwayat perubahan source code. Ya, jadi repository atau repo itu adalah folder ya, yang isinya file-file. Kemudian ada namanya commit. Commit itu adalah rekaman riwayat perubahan file ya, rekaman riwayat. Jadi dia merekam riwayat perubahan-perubahan file. Kemudian clone. Clone itu kita menyalin repository untuk bisa diedit secara offline. Kita misalnya tadi clone, kita mengambil repo yang ada di GitHub kita, kemudian kita melakukan perubahan secara offline di Git gitu. Itu namanya clone, menyalin atau mengcopy ya. Kemudian fork. Fork ini menyalin repository orang lain. Nah, misalnya
repo orang, folder orang kita mau ambil ke akun GitHub kita, itu namanya fork. Jadi clone menyalin ke sesama misalnya kita yang punya GitHub sendiri ya, tetapi kalau fork repo orang lain ya. Remote. Nah, remote ini untuk melakukan sinkronisasi dengan versi clone. Nah, tadi itu kita buat remote dulu di GitHub supaya bisa menyinkronkan antara GitHub dengan Git, sehingga supaya bisa di clone ya. Kemudian branch ini cabang bebas dari sebuah commit, dia adalah percabangan dari sebuah commit. Kemudian selanjutnya ada namanya merge ini kita menggabungkan beberapa branch ya, kemudian namanya push request itu kita mengirimkan commit dari misalnya Git push ke GitHub, kita mengirim data, kita mengirim file yang ada di Git, kita kirim ke GitHub. Nah, kemudian kita pull itu mengambil atau menerima commit, artinya dari website GitHub kita bisa ambil kembali, itu yang namanya pull request. Nah, setelah materi ini teman-teman, kita akan membuat akun GitHub sama-sama. Jadi kita akan melakukan upload file ke repository GitHub kita. Jadi di website kita. Mungkin masih bingung ya penjelasan singkat ini ya, seperti inilah. Memang agak rada-rada susah sih sebenarnya penjelasannya, tetapi seperti ini teori singkatnya. Semoga teman-teman paham ya. Nanti kita akan lakukan praktek menginstal Git dan membuat akun GitHub. Lalu kemudian kita upload ke mengupload proyek ke GitHub kita. Oke, teman-teman ya. Penjelasan singkat tentang Git udah. Penjelasan singkat tentang GitHub juga sudah. Meskipun mungkin masih rada-rada membingungkan ya. Tapi kita akan lakukan praktek sama-sama nantinya ya. Cukup sekian dulu video kali ini tentang GitHub. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Stay tune this channel. Stay tune and jangan lupa ngoding is fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kodars Berdasi.